Cool down! Big one, cool down! Huh? Oke, film kali ini berjudul Mr. Bond yang dirilis di tahun 2001 yang berlatar di daratan Afrika Selatan. Film besutan Graham Mayer ini ternyata memiliki sequel juga nih, yaitu Mr. Bond 2 yang dirilis di tahun 2008. Dan di kesempatan selanjutnya rencananya akan kita bahas juga. Jadi, film Mr. Bond yang pertama ini mengisahkan tentang seorang pria kulit putih yang dibesarkan oleh sebuah suku di Afrika. Dan kemudian mendapat tugas mencari anak kepala sukunya tersebut di sebuah kota bernama Kota Matahari. Karena film ini bergenre komedi, pastinya akan banyak sekali adegan-adegan konyol yang bisa menghibur tentunya. Nah, kira-kira seberapa kocak sih film Mr. Bond ini? Oke, langsung saja ini dia Mr. Bond. Diawali di sebuah tempat hiduplah sebuah suku yang sangat damai, aman, serta sentosa. Diketahui daerah itu bernama Kufugilen. Orang-orang di sana memiliki hobi bermain gora-gora mirip permainan golf. Laki-laki di sana harus bisa bermain itu, karena gora-gora selain digunakan untuk permainan juga berguna untuk menakuti singa musuh alami suku tersebut. Suatu hari, kepala suku bersama rakyatnya melihat sebuah pesawat terjatuh yang tak jauh dari sana. Dari kejadian itu, hanya tersisa satu orang bayi yang masih hidup. Kepala suku dan rombongannya akhirnya tiba di sana dan betapa terkejutnya mereka karena bayi tersebut dengan mudahnya mengusir seekor singa. Hal itu tentu saja membuat kepala suku terheran-heran. Ternyata, singa tersebut kabur karena tak tahan dengan bau kentutnya si bayi. Bertahun-tahun berlalu, kini bayi tadi sudah tumbuh menjadi anak-anak. Walaupun keadaannya terlihat berbeda dengan rakyat Kufugilen, namun anak itu hidup bahagia bersama mereka. Dan sering berlatih bermain gora-gora walaupun tak pernah mahir memainkannya. Sementara anak itu bermain, kepala suku memanggil dukun ahli untuk meramal kehamilan istrinya. Karena dirinya sangat berharap sekali kehadiran anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya kelak. Dukun itu kemudian melemparkan ukiran tulang kecil sebagai petunjuk ramalan. Dan dari hipotesisnya, kemungkinan kepala suku akan mendapatkan anak kembar. Tapi rupanya kepala suku tak puas dengan jawaban dukun ahlinya itu. Semuanya pun tambah kacau karena pukulan bola anak tadi mengenai sebuah gentong susu dan membasahi kepala dukun tersebut. Anak itu pun ke sana untuk meminta maaf. Namun entah apa yang dipikirkan kepala suku, tiba-tiba dia bertanya kepada anak tersebut tentang arti tulang-tulang di hadapannya. Dan siapa sangka anak itu bisa membacanya dan mengatakan bahwa dukun ahli itu akan segera kehilangan pekerjaannya. Sedangkan kepala suku sendiri sebentar lagi akan mendapat kotoran burung. Dan tak lama kemudian, semua perkataannya tadi ternyata benar-benar terjadi. Akhirnya dia pun dinamai dengan Bond dan ditunjuk sebagai dukun ahli di sana. 35 tahun kemudian, kini kepala suku kemarin sudah berubah menjadi seorang kakek-kakek dan benar-benar khawatir dengan siapa penerusnya. Bahkan sampai beristri 12 orang pun belum bisa mendapatkan anak laki-laki. Bones! Yes, my father, my king. Let the bones speak. Dan berdasarkan lemparan tulangnya, Bond mengatakan bahwa kepala suku tidak akan mendapat anak laki-laki dari wanita yang ada di Kufugilen. Tapi anak laki-laki tersebut datang dari matahari. Bond berusaha memperjelasnya dengan bertanya hubungan kepala suku dengan matahari. Akhirnya terungkaplah bahwa dulunya kepala suku pernah menjalin kasih dengan wanita dari luar wilayahnya, yang berasal dari kota matahari. Dan dari sinilah akhirnya Bond mengerti kepala suku memiliki keturunan dari hubungan tersebut. Nah, dari sinilah Bond kemudian ditugaskan untuk menjemput anak kepala suku di kota matahari dengan membawa tanduk rusa kembar, di mana salah satunya diberikan kepada wanita tersebut. Sementara itu di kota matahari sendiri kedatangan pemain golf kedua terbaik di dunia bersama dengan pelatihnya. Mereka adalah Vincent Lee, sang pemain golf, dan si gendut pelatih Lee, yang sering sekali kena sial.
Kehadiran Lee dan si gendut disambut manis oleh seorang pembisnis yang bernama Zack. Zack menemui mereka untuk bernegosiasi dengan si gendut agar memaksa Lee memenangkan pertandingannya, karena Zack memasang taruhan besar untuk Lee. It's just like the real thing. Kembali lagi kepada Bond yang sedang melewati hutan, tanpa sengaja dia mendapat seekor gajah yang ngamuk-ngamuk tak karuan. Dan setelah ditenangkan, ternyata gajah tersebut kesakitan karena sesuatu yang dimakannya. Untuk itu Bond mencoba mencongkel bokong gajah tersebut untuk mengambil benda yang berada di perut gajah itu. Slowly, good. As good as a nice. Sementara itu, Lee dan si gendut ternyata sedang menikmati indahnya savana Afrika. Melihat kelakuan sadis Bond, si pemandu dan si gendut kemudian turun dari mobil untuk menghentikan Bond, karena dia anggap mengganggu hewan di sana. Padahal Bond sebenarnya hanya membantu pencernaan gajah itu. Bond yang berhasil mengambil sebuah benda yang mengganggu pencernaan gajah itu lantas mengingatkan si gendut dan si pemandunya untuk merunduk. Namun karena si gendut tak bisa memahami perkataan Bond, akhirnya dia mendapat semprotan hangat sisa makanan gajah. Keesokan paginya, Bond telah sampai di kota matahari dan terlihat menangkap ikan di sana untuk dibakar. Si gendut yang sedang melatih Lee kemudian tak sengaja melihat Bond yang saat itu sedang membakar ikan hasil buruannya. Tentu saja dia marah dan segera mengusir Bond. Tapi nasib sial kembali terjadi menimpa si gendut. Karena tanpa diduga sebuah pesawat yang kelebihan muatan menjatuhkan seekor babi yang menimpanya. Akhirnya dia pun harus mendapatkan perawatan serius dan kemungkinan tak bisa bersama Lee saat pertandingannya. Keesokannya, pertandingan Lee dan pemain golf nomor 1 di dunia pun dimulai. Tanpa kehadiran si gendut, rupanya mempengaruhi permainan Lee. Terlihat dia tak bersemangat dan sulit sekali fokus. Namun saat mendengar sebuah lantunan musik dari Bond, Lee terlihat sangat bersemangat dan berhasil membuat pukulan cantik. Namun saat akan menyelesaikannya, Bond tiba-tiba berhenti dan membuatnya tak sengaja memukul bola itu, hingga melambung jauh ke tempat Bond berada. Sedangkan Bond sendiri saat itu kembali melempar tulangnya untuk mendapat petunjuk keberadaan putra dari kepala suku. Dan saat mendapati Lee di sana, akhirnya Bond berkesimpulan bahwa Lee adalah putra kepala suku yang dia cari. Bond yang kegirangan langsung menyapanya seperti yang dilakukan rakyat Kufukilen. Dan meniup kembali trompet tanduknya sebagai ungkapan bahwa dia telah bertemu dengan putra kepala suku. Lee yang merasa terbantu karena suara trompet itu kemudian memintanya kembali meniupkan trompetnya. Akhirnya Lee pun berhasil menyelesaikan pukulannya. Sementara itu si gendut terlihat kesal melihat Bond bersama Lee di TV yang membuatnya memberontak. Namun sebenarnya dengan adanya Bond, Lee bisa lebih baik dalam bermain. Hingga akhirnya pukulan penentuan Lee dilancarkan dan sedikit lagi akan mendapatkan poin unggul. Namun semua itu akhirnya kacau setelah Bond menggagalkan bola tersebut masuk lubang. What the Hal itu dilakukan Bond karena dia mendapat bisikan dari kepala suku untuk segera membawa pulang putranya. Karena kekacauan itu, pertandingan pun ditunda untuk sementara waktu. Sedangkan Bond sendiri kemudian diusir dari sana. Malamnya, Bond kembali menyusuli ke kamarnya. Sayangnya, Lee saat itu sudah beranjak pergi dari sana. Akhirnya, Bond hanya bisa membuat berbagai kekacauan saat mencari Lee. Well, folks, thanks for joining us. That's all. Bond akhirnya menemukan Lee di mana saat itu tengah memandang Laleti bernyanyi.
Lee ternyata menyukai Lality. Dan dari sinilah Bond berpikir untuk menyamar menjadi Lality untuk menangkap Lee. Keesokan harinya, semuanya menjadi heboh saat Lee menghilang tadi malam. Termasuk si gendut sendiri yang berniat kabur dari rumah sakit untuk mencari Lee. Namun di perjalanannya, dia terjatuh dari motornya karena pandangannya tertutup sebuah plastik. Dan nasib sial pun kembali terjadi. Sementara itu, Lee yang sudah sadar ternyata sangat terkejut dan berencana kabur. Namun hal itu bisa digagalkan Bond. Karena kebetulan saat itu ada sebuah mobil, Lee kemudian menaikinya. Namun Lee tiba-tiba meloncat saat melihat seekor singa di sana. Akhirnya Lee pun pasrah di bawah Bond. Singkatnya, sampailah mereka di sebuah terminal. Lee yang melihat angkot yang menuju kota matahari langsung bergegas menaiki angkot tersebut. Melihat Lee kabur lagi, Bond akhirnya menyusul dengan jalan pintas. Bond yang saat itu berada di seberang jalan mempunyai ide untuk melempar tas yang berisi ular. Tanpa berpikir apa isi tas tersebut, seorang bocah lalu turun untuk mengambilnya. Dan tak lama kemudian, semuanya berhamburan keluar dari angkot. Lee yang ketakutan karena Bond muncul kembali, kemudian mencoba menyopir angkot. Namun baru saja menyopir, dia kembali ketakutan karena seekor ular. Saat keluar, ketakutannya pun semakin bertambah karena melihat seekor singa yang tengah mengejar para penumpang tadi. Akhirnya Lee pun kembali ke pangkuan Bond. Sementara itu Lality dan temannya terpaksa berjalan kaki saat mencari Lee karena mobil mereka terjebak di dalam hutan. Kembali kepada Bond dan Lee yang sebentar lagi memasuki wilayah Kufukiland. Namun Lee menolak untuk terjun dari tebing. Tak lama kemudian penjaga kebun binatang di sana menghampiri Bond yang dikenalnya. Lee yang melihat kesempatan kabur akhirnya kabur kembali dengan membawa sepeda penjaga kebun. Bond kemudian meniupkan trompetnya untuk meminta bantuan kepada si gajah. Hingga akhirnya Lee terpaksa berselancar deras dan tak sengaja menabrak Lality yang kebetulan berada di sana. Kembali lagi ke si gendut yang tersesat, di mana saat itu dia berhenti di sebuah toko untuk membeli minuman. Karena tak ada yang bisa mengerti bahasanya, akhirnya dia pun terpaksa merogoh sendiri minuman yang ada di dalam toko tersebut. Yang ternyata adalah obat cuci perut. Alhasil perutnya pun tiba-tiba sakit. Hingga malamnya dia menemukan sebuah tempat yang bertulis toilet. Tentu saja si gendut sangat senang dan langsung saja membuang hajatnya. Ternyata tempat itu bukanlah toilet namun sebuah rumah kontrakan. Semua itu terjadi karena ulah tokek yang sengaja nangkring di antara tulisan toilet. Sementara itu, malam kedatangan Lee disambut meriah oleh tarian khas suku Kufukiland. Namun sepertinya kepala suku kurang yakin dengan Lee adalah anaknya, hingga akhirnya dia harus menguji kemampuan bermain guara-guara Lee. Lee yang awalnya percaya diri, akhirnya tak sengaja melempar tongkat guara-guaranya yang mengenai kepala suku.
Akhirnya kepala suku itu pun marah dan benar-benar tak percaya bahwa Lee adalah anaknya. Bon juga rupanya sangat marah dengan Lee dan mengusirnya dari sana. Go! Go! Akhirnya kepala suku berniat menghabisi hidupnya sendiri karena tak kunjung mendapatkan anak laki-laki. Keesokan paginya digelarlah perjalanan spiritual bunuh diri kepala suku. Sementara itu, Lee dan Laleti ternyata dicegat oleh Zack di tengah jalan. Dan si gendut yang tersesat rupanya berada tak jauh dari mereka juga, di mana saat itu sedang terjebak di atas tali penyeberang. Bon yang melihatnya mencoba membantu, namun konyolnya tali yang sebelumnya kusut kembali seperti semula saat Bon menyelamatkannya. Hingga akhirnya si gendut harus pingsan karena tak bisa mendarat dengan baik. Sementara itu, aksi Zack akhirnya dikacaukan oleh monyetnya si Bon, sehingga Lee berhasil kabur. Namun saat berlari, Lee tak sengaja menabrak Zack. Untungnya dia berhasil bersembunyi di semak-semak di mana si gendut berada. Namun sayangnya si gendut masih pingsan saat itu, hingga Lee tak bisa menyadarinya. Sedangkan Zack sendiri akhirnya pergi setelah tak berhasil menemukan Lee. Dan tak berapa lama kemudian terdengarlah suara Laleti yang meminta tolong. Ternyata Laleti sedang dihampiri seekor singa. Melihat Laleti yang terancam, akhirnya Lee memberanikan dirinya untuk mengusir singa tersebut. Dan kebetulannya saat itu disaksikan langsung oleh kepala suku. Sementara itu, si gendut yang baru saja terbangun dari pingsannya kembali bernasib sial karena celananya tersangkut tali heli yang ditebangi Zack, yang saat itu sedang mencari Lee. Namun akhirnya Zack sendiri harus tewas karena terjatuh dari heli akibat ulah gajah. Singkat cerita, Lee kembali dibawa ke kediaman rakyat Kufukilen. Namun raja ternyata masih memiliki keraguan dan meminta Bon kembali melepar tulangnya untuk memastikan bahwa Lee benar-benar anaknya. My father, I threw them! Throw them once again! Dan saat tulang-tulang itu dilempar secara bersamaan, si gendut juga terjatuh dari atas tebing. Ternyata selama ini dialah anak kepala suku yang dicari-cari Bon. Where did you get this? My mama gave me this before she died. You're my son. Akhirnya Lee dan Laleti meninggalkan Kufukilen. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Lee kembali bertandang untuk pertandingan terakhirnya dan disaksikan langsung oleh rakyat Kufukilen. Bone says, think of Ntonku. Thanks, I got it. You're my prince. Namun pukulan Lee saat itu gagal. Bon yang tak terima kemudian memukul televisinya hingga akhirnya bola itu pun masuk. Dan tak lama kemudian mereka semua mendapat kabar gembira karena istri muda kepala suku akhirnya melahirkan anak laki-laki. My king, you have a son. Son? Namun saat Bon menunjukkannya, anak itu berkulit putih. Dan sudah bisa dipastikan anak siapakah itu sebenarnya. Tamat, ending yang mengebonkan. Oke, itu tadi rekap alur cerita film Mr. Bond yang pertama. Jadi gimana nih menurut kalian tentang film kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ini, boleh dong minta like dan subscribe-nya. Udah itu saja, salam semangat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.
for you, my father. Bones.